Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak, ketemu lagi di kelas matematika bersama saya, Bu Eka. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik anak-anak, pada pembelajaran kita hari ini adalah tentang materi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Materi sebelumnya kita sudah belajar tentang membandingkan dan mengurutkan bilangan pecahan. Hari ini kita lanjut pada materi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Sebelum kita mulai pembahasan, silahkan diperhatikan permasalahan yang ada pada layar. Ya, itu ada permasalahan. Bu Eka akan membuat kue donat. Kue donat yang akan dibuat memerlukan bahan-bahan telur 1/4 kg, terigu 0,5 kg, gula halus 0,1 kg, dan mentega 3/10 kg. Nah, jika Bu Eka memiliki persediaan telur sebanyak 0,5 kg, terigu 3/4 kg, gula halus 3/5 kg, dan mentega 0,1 kg, berapa sisa persediaan bahan-bahan untuk membuat donat tersebut? Ya. Untuk kita dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, terlebih dahulu kita bahas materi kita pada hari ini. Yang pertama tentang penjumlahan bilangan pecahan. Ya, contohnya jika penyebutnya sama, maka ini cukup mudah ya. Kalau penyebutnya sama, nah ini 1/5 ditambah 2/5. Ini dalam bentuk gambarnya 1/5 ini yang biru, 2/5 yang berwarna merah bata ini ya. Nah, kalau kita jumlah, maka hasilnya adalah 3/5 ya. Nah, jadi ini langsung 1 ditambah 2 sama dengan 3. Jadi kalau penyebutnya sama, kita langsung saja menjumlahkan pembilangnya ya. Pembilangnya 3 dan penyebutnya tidak usah dijumlah, langsung saja karena penyebutnya sudah sama, langsung saja penyebutnya 5. Nah, ini contoh yang kedua, 2/7 ditambah 3/7. Silahkan kalian perhatikan ya, sama, tinggal dijumlah pembilangnya. Nah, bagaimana dengan penyebut yang berbeda? Ya, ini mohon maaf Ibu ya, salah membuat judul. Nah, kalau penyebutnya berbeda, di sini contohnya 1/4 ditambah 2/4. Ini 1/4, ini 1/2. Nah, ternyata 1/2 ini sama nilainya dengan 2/4. Nah, ini sudah kita pernah bahas di materi pecahan senilai pada video sebelumnya. Ya, jadi 1/4 ditambah 2/4 itu hasilnya adalah 3/4. Jadi kalau penyebutnya berbeda, kita harus samakan dulu penyebutnya, baru kita jumlahkan pembilangnya. Nah, ini penyebutnya sudah sama-sama 4, jadi 1/4 tetap 1/4, 1/2 kita ubah jadi 2/4. Jadi hasilnya adalah 3/4. Nah, contoh yang kedua, bagaimana kalau 1/3 ditambah 1/2? Silahkan kalian perhatikan. Jadi gambarnya harus sama ya, sama besarnya, kemudian dibagi ruasnya menjadi pecahan yang diminta. 1/3 ternyata itu sama dengan 2/6. 1/2 sama nilainya dengan 3/6. Nah, ini sudah sama penyebutnya. Penyebutnya sama-sama 6. Kalau sudah sama penyebutnya, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. Nah, seperti ini. 2/6 tambah 3/6 hasilnya adalah 5/6.
Nah, kesimpulannya pada operasi penjumlahan pecahan, kalau kedua penyebutnya sama, maka mudah saja kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. Nah, kalau penyebutnya berbeda, kita harus samakan dulu penyebutnya, ya. Kalau ini sama-sama dikali dengan bilangan yang sama. Jadi untuk menyamakan penyebutnya itu bisa dikali atau dengan dibagi. Sudah ada pada video sebelumnya, ya. Bisa dibuka kembali video sebelumnya atau materi sebelumnya untuk pecahan senilai. Nah, ini sama, ya. 1/3 sama nilainya dengan 2/6, 1/2 sama nilainya dengan 3/6. Kalau sudah sama penyebutnya, mudah saja tinggal kita jumlahkan pembilangnya. Cara lain untuk penyebut berbeda, ini cara lain ya. Jadi, ini kita samakan penyebutnya, ini dengan cara dikali. Jadi 3 kali 2 sama dengan 6, baru 6. Ini dibagi 3, 6 dibagi 3, hasilnya dikali 2. Nah, hasil akhirnya kita taruh di sini. 6 bagi 3, 2, 2 kali 1, 2, ya. Kemudian ini karena di sini tambah, tulis tambah. 6 dibagi 2 dikali 1, itu kita tulis ini hasilnya sama dengan 3. Hasilnya juga sama, 5/6, ya. Ini cara yang lain selain cara yang tadi. Oke, sekarang kita ke pengurangan bilangan pecahan. Ya, ini kalau penyebutnya sama, ya. Sama seperti penjumlahan, kalau penyebutnya sama mudah saja tinggal kita kurangkan pembilangnya, ya. Jadi di sini hasilnya adalah 2/5 dikurangi 1/5 sama dengan 1/5. Jadi kita tinggal kurangkan pembilangnya. Nah, ini contoh kedua. 5/7 dikurang 3/7. Udah ya, tinggal kita kurangkan pembilangnya kalau sudah penyebutnya sama. Nah, bagaimana kalau penyebutnya berbeda? Sama ya. Ini contohnya 1/2 dikurang 1/3. Kalau belum sama penyebutnya, kita harus samakan dulu. 1/2 sama nilainya dengan 3/6. 1/3 sama nilainya dengan 2/6. Kalau sudah sama penyebutnya, kita bisa langsung kurangkan pembilangnya. Nah, jadi hasilnya adalah 3 dikurang 2, hasilnya adalah 1/6. Ya. Sama dengan penjumlahan pada pecahan, pada pengurangan kalau penyebutnya sama, kita tinggal kurangkan pembilangnya, ya. Nah, kalau penyebutnya berbeda, kita harus samakan dulu penyebutnya. Ya, ini sama-sama dikali 3. Kalau penyebutnya sudah sama, langsung bisa kita kurangkan pembilangnya. Nah, cara yang lain sama juga seperti penjumlahan tadi, ya. Ini kita kali 2 dikali 3, 6. 6 dibagi 2, hasilnya adalah 3 dikali 1, 3. Tulis di sini. Kemudian dikurang, sini kurang ya. 6 dibagi 3, hasilnya 2 dikali 1, hasilnya 2. Nah, ini pembilangnya sudah sama-sama 6. Jadi kita tinggal langsung kurangkan pembilangnya. 3 dikurang 2 sama dengan 1/6. Oke, sekarang kita kembali pada permasalahan di awal. Bu Eka mempunyai koordinat, jadi ini bahan-bahan yang dipunyai oleh Bu Eka. Telurnya 1/4 kg, terigunya 0,5, kita ubah jadi 1/2 kg. Kita ubah semua ke dalam bentuk pecahan biasa. 0,1 1/10, maaf 1/10, menteganya 3/40. Nah, ini sudah dalam bentuk pecahan semua. Kemudian tadi bahan yang diperlukan untuk membuat donat ada 0,5 kg, itu 1/2 ya. 3/4 sudah pecahan, 3/5 juga pecahan. 0,1 itu kita ubah jadi pecahan adalah 1/10. Nah, baru kita kurangkan bahan yang dimiliki dengan bahan donat. Yang dimiliki 1/2 dikurangi 1/4, ini kita samakan penyebut dulu, penyebutnya 8. Nah, 8 dibagi 2, 4 kali 1, 4. 8 dibagi 4, 2 kali 1, 2. Ini sudah sama penyebutnya, kita kurangkan jadi 2/8. 2/8 kalau kita sederhanakan sama-sama dibagi 2, hasilnya 1/4. Jadi sisa telurnya adalah 1/4. Begitu juga dengan terigu, ya. Gula halus, ini kita samakan dulu penyebutnya, baru kita kurangkan pembilangnya. Dan ini mentega, silahkan kalian simak
dan dipelajari. Cukup mudah ya. Jadi intinya kalau dia belum sama penyebutnya, disamakan dulu penyebutnya, baru kita bisa jumlahkan atau kurangkan pembilangnya. Oke, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada yang kurang jelas, Ibu tunggu di kolom komentar ya. Juga bisa chat via WA. Semoga bisa bermanfaat dan semangat belajarnya ya, jangan menyerah meskipun kita belajar dari rumah. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.